06714. Ya, teman-teman bisa masuk. Nah, sekarang saya mau kalian kenalan satu persatu. Kalau tahu misalnya nanti habis waktunya buat kenalan nggak apa-apa. Karena dengan kenalan itu kalian sudah keep in touch dengan saya. Meskipun nggak ketemu secara langsung. Ya, sebutin apapun yang kalian bisa sebutkan untuk saya bisa mengingat kalian. Ya, bisa mengingat kalian. Silahkan, mulai dari mana? Mbak Awin sama Mbak Alifi bantu saya menunjuk satu persatu adik-adik kenalan. Oh, ya, baik. silakan. Oke, dari atas saja yang kelihatan Abdurrahman. Selamat siang, perkenalkan nama saya Abdurrahman, panggilannya Rahman, asal dari Jombang, sekarang juga tinggal di Jombang, angkatan 18. Sudah sih kayaknya, Bu. Terima kasih. Sama-sama, salam kenal. Nextnya Ahmad Zidan Akbar. Ya, saya Ahmad Zidan Akbar, panggilannya Zidan, asalnya dari Lumajang, tapi sekarang posisinya ada di ITS. Oh, di ITS. Iya. Di ITS, apa di kos atau di mana, Zidan? Di lab, Bu. Oh, di lab apa? Robotika. Robotika. Ikut itu apa namanya? Mobil Raisa. Ikut Raisa atau? Iya, ikut. Ikut Raisa. Berarti ikut lomba kemarin, Zid. Lomba yang mana, Bu? Lomba bukan sih, kalau Raisa bukan lomba ya. Raisa yang ini ya. Yang lomba yang itu ya, yang robot satunya itu. Iya. Oke, terima kasih. Ini tambah satu lagi saya mintanya. Kenapa kalian milih kelas D? Kemarin asal pilih jamnya atau mau coba Bu Yohana atau apa gitu? Boleh, silakan. Mulai Zidan. Silakan, Zid. Kalau milih kelas D karena jadwal. Dan ya waktu FRS itu tinggal kelas D aja. Soalnya FRS-nya agak down gitu, Bu. Jadi habis semua kelasnya. Ya, oke, nggak apa-apa. Semoga beruntung gitu ya, meski dapat kelas terakhir ya. Tidak masalah, Bu. Oke, Zidan. Lanjut, Win. Terima kasih, Zid. Salam kenal, Zidan. Nextnya Adam. Ya, nama saya Adam Gribaldi, bisa dipanggil Adam, asal dari Jakarta, sekarang juga di Jakarta. Alasan ngambil RKD, gara-gara jadwalnya pas sama udah kenal juga sama Bu Yohana, makanya mengambil RKD lagi. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama, Adam. Lanjut, gimana, Bu? Lanjut, silakan. Saya pengen teman-teman ngobrol semua ya. Lanjutnya Afia Hana Yurisya. Selamat siang. Nama saya Afia Hana Yusria. Biasa dipanggil Hana. Asalnya dari Surabaya. Terus alasan pilih kelas D karena kebetulan jadwalnya cocok gitu, sama pengen coba gitu diajarin sama Bu Yohana. Oke, Hana. Makasih. Namanya sama, Han? Iya. Namanya sama dengan saya. Iya, Bu. Oke. Yuk, lanjut, silahkan. Surabaya mana, Han? Saya di Klampis, Bu. Di Klampis. Masih suka ngampus nggak? Masih nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Okay. Cuman beberapa kali aja buat ngurusin UKM. Oke, Hana, terima kasih. Lanjut, Mbak Awin. Lanjutnya Aflakah Nur Farhana. Iya, Bu, perkenalkan nama saya Aflakah Nur Farhana. Panggilannya open cam dulu, ayo. Iya, Bu, bentar, Bu. Panggilannya Hana, sama juga tadi kayak Afia. Oh, panggilannya sama ini, Hana. Terus ini alasan
Ngambil RKD karena nggak ada alasannya sih Bu sebenarnya. Nggak ada alasannya. Dapatnya itu gitu ya. Iya. Oke. Terus sudah sebelumnya sistem basis data dari Sama mana tadi? sama Pak Im Nah, Pak Imam. Dari mana tadi Hana? dari Blitar. Oh, Blitar. Oke. Blitar. Sekarang di Blitaran. Iya. Oke. Oke, Hana, terima kasih. Lanjutin. Selanjutnya Alberto Sanjaya. Iya, selamat siang. Nama saya Alberto Sanjaya, biasanya dipanggilnya Berto. Asal Bekasi, posisi sekarang di Surabaya. Kalau alasan ngambil kelas RKD itu karena pengen nyoba diajarin sama Bu Yohana sih. Udah, itu sih. Makasih. Sama-sama, Berto. Di Surabaya berarti kenapa kok di Surabaya, Berto? Mau nyiapin buat lomba di robotik, Bu. Oh, sama, ikut kayak ini, Wildan. Beda, Bu, beda tim. Oh, beda tim. Oh, kalau Wildan bukan lomba ya soalnya ya. Alberto Sanjaya. Panggilannya siapa tadi? Sanjaya ya? Alberto boleh, Bu. Berto, sorry. Berto. Ya, saya sambil cek. Oke, terima kasih Berto. Nextnya Anggun Wahyuni. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Anggun Wahyuni, biasa dipanggil Anggun. Saya asalnya dari Dumai. Alasan ambil kelas karena jadwalnya pas, Bu. Oke, Anggun. Salam kenal. Terima kasih, Anggun. Anggun ini saya sambil capturing ya. Oke. Lanjut. Nextnya Anissa Aura Fitri. Ya. Nanti 10 orang break materi terus 10 orang lagi gitu ya, Win ya. Oh, baik. Ya, silakan. Perkenalkan Bu, nama saya Anissa Aura Fitri, panggilannya Anissa, asalnya dari Nganjuk. Alasannya? Ya, alasan milih RKD karena jadwal. Jadwalnya pas ya. Iya. Bisa. Oke. Sekarang di Nganjuk ya, Sa? Lagi di Madiun, Bu. Oh, kok di Madiun? Di rumahnya siapa? Lagi magang. Oh, lagi magang. Magang di mana? Di perhutani. Apa dapat kasus apa? Suruh buat website gitu. Website. Berarti ini semester 6 itu rata-rata pada ini ya, magang ya? Iya, Bu. Magang semester berapa sih? 6 apa 7? 6, 7 atau 8? 6 ya, magang. Semuanya sudah magang kah, teman-teman? Bingung ya jawabnya. Oke, Nisa. Perhutani sampai kapan, Nis? Offline ta magangnya? Iya. Kayaknya offline ya. Iya. Jaga protokol ya kalau misalnya offline. Ya. Jaga kesehatan. Oke, Iya, makasih Nisa. Lanjut Awin, udah berapa orang tadi? Satu lagi ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, satu lagi boleh. Anas Nuril Iman. Anas. Ya, perkenalkan Bu, nama saya Anas. Saya asalnya Surabaya. Alasan memilih RKD ini karena saran dari Mbak Awin sih, Bu. Saya survei dosen mana yang cocok untuk RK ini. Ya, itu aja sih, Bu. Selebihnya saya mengucapkan selamat Isra Mi'raj buat teman-teman dan Ibu ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Anas. Terima kasih, selamat Isra Mi'raj. Anas panggilannya siapa tadi? Anas. Bisa Anas. Panggilannya Anas ya? Anas apa Aril? Nuril? Anas aja deh, Bu. Bisa Anas. Aril, oh Aril.
Anas. Tapi anak-anak jadi nggak enak kalau Ariel. Nanti kalau nggak ada Mbak Win bilang ya. Oke. Oke, Anas cukupin sementara. Terima kasih. Ya, kita kuliah dulu ya kalau gitu ya. Oke. Kalian boleh nggak usah sih, saya kalau boleh tutup cam untuk hemat bandwidth. Ya, sebentar. Saya buka dulu. Ini share. Ya, share screen. Oke, sudah kelihatan? Hapus dulu. Ini ya, sudah terlihat ya, teman-teman. Ya. Oke. Terlihat ya, teman-teman? Halo? Belum, Bu. Saya. Bentar. Oke, share. Sudah. Oke, sudah kelihatan? Sudah ya. Oke. Materi ini atau file ini sudah saya share di Classroom. Ya, jadi teman-teman mestinya tahu saya tutup cam juga. Oke. Kalau di Inggris kan adalah requirement engineering. Kemudian semesternya 6, kodenya ini kode baru mestinya. Nanti kalau salah saya dikasih tahu. Ya, 3 SKS ya. Kemudian capaian pembelajarannya diharapkan teman-teman mampu menerapkan pendekatan metode kerangkuan. Oke. Dan yang kedua adalah mampu menspesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Biasanya output atau final project-nya itu adalah SKPL. Ya, dokumen SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Kalian boleh tanya sewaktu-waktu saya buat spesifikasi, sampaikan sesuatu tapi teman-teman tidak ngerti, ya boleh tanya sebentar. Nah, ini rencana pembelajaran, tapi biasanya agak-agak mundur gitu ya, agak-agak mundur dari yang terjadwal. Tapi nggak apa-apa, semoga nanti kita tetap bisa kalian tetap bisa belajar sesuai dengan semuanya yang saya jelaskan di sini. Minggu pertama, hari ini harusnya ya, itu adalah menjelaskan tentang konsep-konsep dalam rekayasa kebutuhan. Di sini nanti ada pengertian kebutuhan, kemudian kenapa RK gitu ya, kenapa perlu rekayasa kebutuhan. Lalu mungkin ada contoh, saya kasih contoh enggak ya, paling enggak nanti ada contoh kecacatan kebutuhan, terus mendapatkan kebutuhan dengan menghindari 10 jebakan, kalau alasan silabus. Kemudian yang kedua, teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan kebutuhan berdasarkan tipenya. Jadi nanti kita mengenal tipe-tipe kebutuhan itu ada identifikasi dan mengelompokkan. Kemudian pengertian dan tipe-tipe kebutuhan, pokok bahasannya. Ya, di sini diulang lagi apa itu kebutuhan, lalu kaitan antara domain, kebutuhan dan spesifikasi disertai kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kemudian nanti mungkin kita mencari atau mengidentifikasi mana kebutuhan fungsional, mana yang non-fungsional. Itu di minggu kedua dan minggu ketiga ya. Minggu keempat
diharapkan teman-teman mampu menjelaskan tentang proses-proses yang terjadi dalam rekayasa kebutuhan. Jadi saya akan sering mengajak kalian diskusi, ya. Jadi perhatikan ini terus diskusi, perhatikan ini diskusi ya. Proses-proses dalam rekayasa kebutuhan. Ya, di situ kita belajar tentang ada proses apa saja di RK. Ya, dari proses itu kemudian kita detailkan. Bagaimana elisitasi kebutuhan? Apa itu elisitasi kebutuhan? Analisis, pemodelan dan spesifikasi. Ya, di minggu ke-7 dan ke-8. Kemudian sampai dengan minggu ke-11. Di minggu 12 kita akan belajar bagaimana memverifikasi kebutuhan. Sampai terakhir bagaimana kontrol perubahan. Jadi change control. Kalau misalnya kebutuhannya berubah gimana? Nah, itu kita pelajari sampai di situ. Oke. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Minta tolong dibuka kameranya. Jadi kalau diskusi kita open cam. Kalian dengar suara saya enggak? Dengar, Bu. Ditanyakan dari silabusnya tadi. Ada enggak? Biasanya kalau jam 1 itu kan jam-jamnya ngantuk ya. Nah, kalau enggak sudah enggak open cam terus saya ditinggal tidur gitu. Enggak ya. Kalian enggak akan tidur di kelas gitu ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan ganti saya yang nanya gitu. Ya Vi ya. Biasanya kalau enggak ada pertanyaan ganti Bu Yohana yang nanya gitu kan. Ada pertanyaan enggak? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silahkan karena panggilannya karena mereka. Boleh dua-duanya, Bu. Boleh. Karena oke, ada yang karena. manggil dua-dua. Silahkan kan. Hal apa yang berbeda yang kita pelajari di mata kuliah APSI dan RK? Kan juga ada rekayasa kebutuhan juga, Bu. Seperti kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Begitu, Bu. Oke. Berarti teman-teman kan sudah paham tentang kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Hal apa yang membuat berbeda? Yang berbeda adalah yang pasti di sini ada 3 SKS. Karena 3 SKS, maka kalian akan lebih dalam mempelajari rekayasa kebutuhan. Anggaplah kalau kemarin di APSI itu kalian mengenal. Yang di sini nanti harusnya teman-teman benar-benar ngedapetin. Elisitasi itu kayak gimana sih sebenarnya? Kemudian biasanya saya berusaha kalau di kelas saya itu saya temukan dengan pelanggan atau customer yang sesungguhnya. Nah, gimana sih caranya nanya gitu? Kalau kemarin mungkin juga sudah ya, mungkin sudah ketemu juga ya, tapi kan interaksinya mungkin nggak bolak-balik gitu. Nah, yang ini nanti bisa jadi bolak-balik, bisa jadi tidak ketemu sama sekali. Ada kelompok yang tidak pernah ketemu dengan customer tapi dipaksa ya apa caranya mengidentifikasi, sehingga nanti biasanya itu saya bagi kelompok-kelompok. Nah, tapi nggak tahu kalau sudah online gini kan harus strategi lain. Tapi yang pasti kan karena itu nanti akan lebih detail, ya akan lebih detail. Kalau contoh kasus ya akan lebih banyak kita diskusi. Kalau kayak gini tuh gimana Bu? Ini gimana gitu. Jadi menyempurnakan apa yang kalian pelajari di APSI. Ya, syukur kalau misalnya udah tahu kebutuhan gitu ya, sehingga nanti kuliahnya lebih banyak exploring, ya dan diskusi. Jelas karena? Jelas, Bu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oh ya, saya pesenin Mbak Alifi sama Mbak Awin. Tolong dicatat teman-teman yang aktif gitu ya. Biasanya bisa bantu nilai gitu kan. Ya Mbak Awin tahu sama Mas Adam. Kalau ada yang aktif terus nilainya jeblok itu iso nambah nilai gitu. Kok enak Bu? Ya enak tapi aktif kan jarang yang mau gitu kan. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Silahkan. Apa suara saya terdengar? Dengar Win? Siapa? Hawin atau Devi? Devi ya? Devi. Oh Devi, oke. Devi silakan. Suaranya kok sama? Silakan Vi.
Ya, izin bertanya Bu, untuk ibaratnya kayak output perkuliahannya ini mungkin dari FP-nya itu apa ya Bu ya nanti akhir dari perkuliahannya itu yang dihasilkan? Itu sih Bu yang pertanyaan. Iya. Utamanya pasti SKPL. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman akan membuat prototipe. Ya, dari SKPL-nya itu. Sehingga biasanya saya akan cenderung meminta kalian mengambil studi kasus yang kecil. Kecil banget. Jadi kalau toh sampai prototipe itu enggak gede programnya. Hanya untuk membuktikan bagaimana kebutuhan tersebut bisa direalisasikan. Kayak gitu. Ya, jadi biasanya saya mintanya kecil. Studi kasusnya kecil. Satu kasus bisa dipecah-pecah banyak. Ya, karena dalam banget. Sehingga nanti benar-benar yang teman-teman pelajari atau teman-teman ini itu dapat gitulah. Ya, dapat. Kalau besar kan kadang ada yang lepas kebutuhannya. Ya, baru nanti pas waktu ngejakan proyeknya kebongkar semua kebutuhannya. Oh, ini kurang, ini enggak didefinisikan. Ini kok nambah-nambah. Sehingga seolah-olah proyek itu enggak selesai, nambah terus karena kebutuhannya tidak terdefinisi dengan lengkap. Nah, kalau belajar kecil kalian bisa lengkap, maka nanti besar akan bisa juga mendefinisikan kebutuhan yang lengkap. Begitu. Gitu, Devi. Ya. Iya, masih mute. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Next, ada pertanyaan. Selamat siang, Bu. Siang, ini siapa? Nate. Oke, silakan nanti. Saya Nate, Bu. Saya izin bertanya, Bu. Tadi sempat bilang untuk proyeknya itu pakai real customer ya, Bu. Kalau misalnya kita mengambil dari proyek yang kemarin sudah kita buat di MPPL itu apakah boleh ya, Bu ya? Kebetulan customer-nya juga real. Boleh aja. Tetapi nanti yang pasti kalian harus dapat pengalamannya ya. Jadi bukan mengambil enaknya, oh kemarin di MPPL saya sudah punya SKPL juga, nanti tinggal pakai. Enggak. Boleh, tapi pasti lebih detail. Ya, lebih detail, mengulang proses gitu. Ya, ini buat memudahkan Mbak Alifi sama Mbak Awin, minta tolong kalian melengkapi dengan NRP. 5 digit ya. 5 digit itu berarti digit angkatan sama digit nomor urut. Di depannya dikasih NRP, kemudian baru nama di belakang ya. Rename dulu, saya kasih waktu. Ya, kita tunggu sampai semua teman-teman rename. Clement, Farel, Fredian, Muhammad Afan. Belum. Oke. Farel, Taki, Afan. Oke. Tinggal Taki mana Taki? Taki. Ini problem ya, Taki? Sebentar. Iya, nah informatika harus bisa nge-rename. Nge-rename Zoom. Oke, good. Sudah semuanya. Thank you. Ya, baik. Kita lanjut materinya ya. Kita lanjut materinya lagi. Nanti setelah itu kita diskusi. Per part diskusi gitu ya.
Sudah terdengar, sudah terlihat ya? Ya, kalau pas materi boleh close cam, tapi ketika bertanya atau kita diskusi, saya minta teman-teman open cam, ya. Itu kesepakatan kelas kita. Ya, pengantar rekayasa kebutuhan. Saya sambil diskusi nanti ya, sambil diskusi. Ya, ada 3 hal ini yang akan kita bahas di pertemuan pertama ini. Jadi apa itu kebutuhan, siapa yang disebut stakeholder, dan apa itu rekayasa kebutuhan. Ya. Yang pertama, apa itu kebutuhan? Saya balik lagi diskusi karena kalian sudah dapat APSI, gitu ya, sudah dapat APSI. Berarti mestinya bisa cerita apa itu kebutuhan. Silahkan. Siapa atau Mbak Alifi bantu saya tunjuk sembarang nama. Ya, semua udah dapat APSI ya. Ada yang belum lulus APSI? Sorry, saya lupa open cam. Ada yang belum lulus APSI? Nggak ada ya? Oke, diam berarti nggak ada. Ya, saya mau tanya dulu apa itu kebutuhan. Silahkan. Permisi Bu. Silakan. Saya nanti Silakan. 0163 izin menjawab Bu. Kebutuhan itu merupakan sebuah hal dasar yang digunakan untuk memenuhi kehidupan kita. Iya. Oke, hal dasar yang digunakan untuk memenuhi kehidupan kita. Boleh. Oke, nanti kita akan berangkat dengan diskusi kebutuhan ke arah kebutuhan perangkat lunak ya. Ya, kalau kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan itu apa kira-kira? Saya menjawab. Boleh, kalau ada 2 gini nanti saya minta Mbak Alifi atau Mbak Awin untuk memilih siapa gitu ya. Silahkan. Adam. Ya, jadi kebutuhan perangkat lunak itu kebutuhan yang kondisi atau kriteria syarat kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan syarat-syarat yang diinginkan oleh customer atau pemakainya. Contohnya kayak misalnya perangkat lunaknya harus bisa loginnya bisa berbagai macam user. Itu mungkin salah satu kebutuhan dari perangkat lunak. Atau mungkin contoh lainnya harus bisa jalan tanpa internet. Kalau menurut saya itu. Oke, 2 ini mestinya sudah bisa merepresentasikan ya. Daripada kalian open close kan nggak apa-apa, open terus gitu ya, nggak masalah. Oke, saya balik lagi, kita diskusi tentang saya pakai yang ini aja, yang semua. Di sini hujan deras. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang bilang ya, siapa yang bilang tidak? Saya tutup, saya bertanya, saya tutup, kita diskusi. Yang bilang ya angkat tangan, yang bilang atau bisa ngechat ya. Apakah minum kopi itu adalah kebutuhan? Jawabannya ya dan tidak. Silahkan chat. Tidak, oke, tidak. Nggak ada yang ya. Kenapa bukan kebutuhan? Clement. Ya, Bu. Nama Kevin ya. Clement kenapa jawab kopi itu kebutuhan? Karena saya nggak bisa sehari tanpa nggak kopi itu nggak bisa, Bu. Oke. Kalau nggak minum kopi, nggak bisa ngapa-ngapain ya, Clem ya? Iya, nggak bisa ngapa-ngapain.
berarti boleh enggak itu disebut kebutuhan? Boleh. Kalau itu boleh. Kalau kayak gitu berarti boleh ya. Tapi apakah artinya kopi itu kebutuhan? Berarti baliknya kepada siapa? Pengguna. Kepada stakeholder. Gitu, pemangku kepentingan. Claimant dengan natih beda. Natih kalau minum kopi tambah pusing misal, gitu ya. Ya itu malah bukan kebutuhan berarti. Atau karena misalnya ya kadang pengen sih Bu, tapi juga kalau nggak minum juga nggak apa-apa misalnya gitu. Maka itu bukan kebutuhan. Tapi bagi Clement sama Kevin kenapa Vin? Kebutuhan Vin? Menurut saya kopi bisa dianggap sebagai kebutuhan kalau memang satu-satunya minuman yang tersedia adalah kopi, Bu. Tapi kamu apakah harus minum kopi? Kalau saya sendiri memang tiap hari minum kopi, Bu. Tiap hari minum kopi. Jadi, tapi kalau misalnya tadi satu-satunya hanya kopi, apakah kita harus minum? Iya Bu, karena minum adalah kebutuhan. Oke. Jika kopi adalah satu-satunya minuman yang tersedia. Ini sebenarnya bukan bisa jadi bukan jadi kebutuhan nanti kalau parameternya seperti ini ya. Tapi kalau yang kayak Clement tadi, Clement nggak bisa hidup kalau nggak ada kopi misalnya begitu ya. Butuh, berarti dia sangat butuh. Ya, tapi kalau kopi adalah satu-satunya minuman tersedia, kita bisa milih, bisa minum dan bisa tidak. Di kantor misalnya saya butuh minum hanya ada kopi. Kalau saya minum kopi pusing, jadi saya pasti nggak ambil. Yang lain misalnya satu-satunya minuman yang tersedia kopi, tapi bisa jadi mungkin aku nggak minum pun nggak apa-apa. Nah itu berarti bukan kebutuhan. Tidak harus terpenuhi, tidak harus dipenuhi. Tapi kalau kondisi yang menyebabkan harus dipenuhi, nah itu kebutuhan, gitu ya. Ya. Adam tentatif. Ya. Tentatifnya apa Dam? Maksudnya tentatif? Maksudnya kembali lagi Bu ke orangnya. Kalau misalnya emang dia kan kalau kayak om saya tiap hari itu harus minum kopi Bu. Kalau nggak bisa bangun. Kalau saya sendiri kalau saya nggak butuh tiap hari minum kopi karena saya minum kopi yang hanya penikmat aja Bu, bukan yang harus minum kopi. Oke. Berarti jawabannya kalau kita disuruh jawabnya ya tidak loh ya tidak. Maka bukan tentatif, tapi tadi dikembalikan lagi ke dasar. Kebutuhan itu akan dilihat pada pemangku kepentingannya, stakeholdernya. Teman-teman akan melihat, kenali dulu siapa pemangku kepentingannya. Dia butuh tidak gitu. Kalau dia hanya ingin keceplosan hanya ngomong ini kayaknya bagus nih kalau misalnya tampilannya warnanya ini dibikin gini misalnya begitu ya. Hanya ingin. Maka bagus kalau ada grafik. Berarti itu nice to have. Bukan kebutuhan. Tapi kalau misalnya dia bilang, saya butuh melihat grafik pertumbuhan ekonomi atau grafik persediaan barang dari bulan ke bulan, maka itu kebutuhan. Paham ya sampai sini bagi kalian? Itu adalah kebutuhan. Tulis di chat. Apakah memiliki laptop bagi kalian itu adalah kebutuhan. Laptop boleh tulis di chat. Silakan. Ya. Kalian sudah mulai belajar jadi analis. Ya, karena tidak langsung tulis, kalian mikir dulu. Kebutuhan enggak ya? Kebutuhan enggak ya? Oh iya, oke. Kebutuhan. Bagi anak informatika, enggak ada laptop.
maka masalah lain saya harus punya atau pinjam itu masalah lain. Tapi apakah laptop itu kebutuhan? Ya, betul. Jawabannya iya. Paham ya? Oke. Berikutnya satu lagi. Apakah ini adalah kebutuhan yang harus saya bayar setiap hari? Itu untuk bertanya kalau misalnya kalian mau berhemat atau mau memprioritaskan. Ini saya punya duit, dikasih orang tua, duitnya cuma cukup untuk duitnya cuma sekian. Maka untuk membelanjakan, kalian perlu bertanya, ini kebutuhan saya bukan? Jangan-jangan ini hanya keinginan saya. Ya, adalah sebuah kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan atau dibutuhkan oleh pengguna untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau untuk mencapai tujuan. Kita sudah mulai menjurus ke kebutuhan perangkat, bisa kemampuan ya. Nanti kalau misalnya kalian definisikan kebutuhan berarti cari ini kondisi bukan. Ini kemampuan bukan. Ya, sebuah kondisi atau kemampuan yang diperlukan oleh pengguna atau pemangku kepentingan untuk mereka menyelesaikan permasalahan atau mencapai tujuan. Tapi ketika memberi contoh itu kalian sudah berpikir dan menganalisis, bukan lagi melihat catatan atau mengingat catatan, tetapi berpikir bahwa ini memang kebutuhan. Ini adalah kondisi. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan harus dipenuhi. Ini adalah kondisi atau kemampuan. Bisa bantu saya tunjuk. Ya ini bedanya kelasnya Bu Yohana. Kalau kalian mau pindah kelas boleh gitu ya. Bu Yohana biasanya sering suka tunjuk gini untuk diskusi ya. Tapi itu membuat kalian terbiasa untuk responsif. Mbak Alifi bantu saya. Kasih contoh, jadi tunjuk seseorang Mbak untuk menjelaskan contoh ATM ya, sistem ATM. Permisi Bu, tadi gimana Bu? Soalnya kurang terdengar. Kurang terdengar. Yang lain bisa dengar jelas nggak? Mungkin Mbak Alifi saja semoga yang kurang jelas. Yang lain bisa kedengaran jelas suara saya? Mbak Win bantuin saya menunjuk seseorang. Cynthia. Bu, maaf suaranya Siapa, tadi. Mbak? Cynthia. Suaranya putus-putus ya? Iya Bu. Nggak Suaranya terdengar putus-putus tadi. kah? Oh iya. Coba sebutkan contoh kebutuhan dari sistem ATM. Dari pengertian tadi ya, kebutuhan adalah sebuah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sebuah sistem mencapai tujuan. Oke, jelas ya? Oke, jelas ya? Sin, silakan. Baik. Kalau berdasarkan penjelasan yang tadi Ibu Yohana berikan, kebutuhan itu merupakan kondisi atau kemampuan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan atau pengguna. Kalau mesin ATM sendiri itu pengguna
itu membutuhkan mesin ATM untuk apa? Kalau menurut saya, pengguna mesin ATM biasanya memerlukan ATM untuk yang pertama kebutuhannya menarik uang atau mentransfer uang. Jadi itu untuk salah satu kebutuhannya adalah untuk menarik uang atau mengambil uang, mentransfer uang ke orang lain, dan atau kebutuhannya untuk melihat saldo yang ada di ATM, di rekening mereka. Oke. Berarti itu kebutuhan. Ya, 3 tadi kita identifikasikan kebutuhan. Selain kebutuhan itu, kalau itu kan berarti dari sisi pengguna ya, Cynthia, kita belum melihat dari sisi tujuan. Tujuan agar tercapai. Berarti kembali lagi, ketika tadi tujuannya menarik uang, berarti tujuan itu tercapai kalau uangnya tertarik. Betul ya? Nah, agar uang bisa tertarik, berarti sistem ATM harus bisa apa? Selain Cynthia, saya oper ke yang lain. Ya, Cynthia boleh tunjuk siapa yang berikutnya menjawab pertanyaan saya. Saya tunjuk Fania. Iya, Bu. Silakan. Bu, tadi pertanyaannya bagaimana? Ya, Cynthia ganti tanyakan pertanyaannya. Jadi tadi saya memberitahu bahwa salah satu kebutuhan dari mesin ATM itu adalah untuk menarik uang. Lalu Ibu Yuhana memberikan pertanyaan kembali bahwa itu dari segi kebutuhan pengguna. Nah, untuk mencapai tujuan untuk menarik uang, mesin ATM sendiri itu harus bisa ngapain? Itu pertanyaannya, Van. Kalau menurut saya untuk bisa menarik uang itu ya terutama untuk sistemnya sendiri pasti sudah tersedia ada uangnya atau tidak, Bu. Lalu juga apakah juga sudah ada saldo dari pemiliknya begitu. So, paham saya seperti itu. Untuk menarikkan uang. Oke. Suara saya putus-putus ya. Saya matikan cam. Ya, nanti sudah jelas suara saya? Jelas, Bu. Oke, saya ulang. Jadi kebutuhan tadi salah satu definisinya adalah sebuah kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna atau pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Clear ya sampai sini? Fania bisa dengar suara saya atau putus-putus? Dengar, Bu. Dengar. Berarti kata kuncinya apa, teman-teman? 1, kondisi. Kondisi, ya. Atau kemampuan. Itu kata kunci ya. Kemudian berikutnya adalah stakeholder. Stakeholder atau pemangku kepentingan. Oke. Kata kunci berikutnya adalah menyelesaikan masalah. Oke. Kata kunci terakhir adalah mencapai tujuan. Berarti apa-apa yang kalian identifikasi menuju ke situ, maka itu bisa kita sebut sebagai kebutuhan. Saya izin menjawab, Bu. Apa mungkin stakeholder perlu memiliki kartu ATM itu untuk bisa menarik uang? Oke. Kalau dilihat dari sistem, berarti dilihat dari sistem ya. Kemampuan atau kondisi, dilihatnya dari sistem. Boleh, kebutuhannya berarti ada kartu ya. Tapi mungkin bahasanya nanti kalau kita melihat dari sisi sistem, nanti bukan kartunya. Tapi sistemnya bisa ngapain dengan kartu itu? Sistem bisa membaca
kartu ATM. Itu kebutuhan. Kalau membaca saja sudah nggak bisa, bagaimana bisa narik uang gitu kan? Ya artinya kalau kalian memasukkan kartu yang bukan kartu ATM, dia pasti nggak bisa baca. Tapi dia bisa ngenali kan? Ya, dia membaca atau mengenali. Dia bisa kenali, ini bukan kartu. Ini nggak bisa dibaca, terus dikeluarkan gitu kan ya. Oke. Paham ya? Jadi kebutuhan itu, makanya tadi Kana tanya ya, apa bedanya sama APSI? Kita akan benar-benar melihat sampai detail. Mungkin kemarin ada kebutuhan yang kelewat kalian identifikasi di APSI, tapi di RK ini kita akan melihat sampai detail. Biar apa? Biar tidak nanti pada saat kita ngerjakan proyek, itu enggak berubah kebutuhannya. Bukan berubah, tapi mungkin karena kita tidak mengidentifikasi bahwa itu sebuah kebutuhan. Paham ya? Oke. Fania sudah bisa jelas ya? Berarti? Kalau tadi Cynthia menyebutkan tentang penggunanya kan, berarti kata kuncinya dari pengguna. Pengguna butuh menarik uang, melihat saldo. Artinya sistem harus memiliki kemampuan itu. Ya apa caranya saldo bisa ditampilkan gitu kan. Berarti ngomongnya nanti sistem harus dapat menampilkan saldo. Sistem harus dapat mengeluarkan uang. Gitu kan. Sistem harus dapat apalagi yang tadi dari sisi pengguna. Jadi melihatnya dari sudut pandang pengguna, tetapi kita ngomongnya dari sudut pandang si sistem. Sistemnya harus ngapain aja. Makanya biasanya kalau teman-teman belajar dari APSI itu kan bisa jadi berasal dari skenario. Ya kan, ngelihat skenario siapa penggunanya, ngapain dia gitu kan. Oke. Jadi pahami dulu istilah kebutuhan, baru nanti kalian akan gampang sekali. Berikutnya, mesin ATM itu diperuntukkan buat apa? Melayani pengambilan ataupun ya tadi ya melayani nasabah dan tidak terbatas waktu, betul kan? Berarti ada kebutuhan apa lagi? Sistem harus bisa beroperasi 24 jam kali 7 hari gitu kan. 7 hari kali 24 jam. Itu kebutuhan. Baru nanti di pertemuan berikutnya kalian akan memilah ini fungsional, ini non fungsional gitu. Tapi itu adalah kebutuhan. Do you understand? 10 gitu ya. Oke. Oke. Jadi kena dulu definisi, lalu analisis karena di RK itu kalian belajar analisis gitu kan. Setelah dianalisis baru kita lihat ini kebutuhan, ini bukan gitu. Ya. Oke, sampai sini clear tentang kebutuhan. Selebihnya nanti coba setelah kuliah kalian identifikasi lagi. Kira-kira kebutuhan apa? Sistem ATM itu apa? Bisa ratusan loh dapatnya. Ya, bisa ratusan nanti. Bukan hanya beberapa. Makanya kalau di SKPL yang APSI kemarin kan kalian nggak sampai ratusan saya yakin kebutuhannya kan. Nah, yang ini nanti sampai bisa ratusan kebutuhannya gitu ya. Lanjut. Oke, saya share screen kembali. Oke. Oke, ini saya slideshow. Ini tadi ya. Sebuah kondisi atau kemampuan, nanti kalau suara saya langsung hilang kasih ngomong ya. Bu, enggak putus-putus atau apa, siapapun yang putus-putus. Sebuah kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna, atau tadi saya bilang pemangku kepentingan, untuk menyelesaikan sebuah masalah atau mencapai tujuan. Ya, bisa juga deskripsi bagaimana sistem harus berlaku. Properti atau atribut sistem, karakteristik dan kualitas dari sistem sehingga dapat memberi nilai atau berguna bagi penggunanya. Kita diskusi di kalimat kedua. Oke. Sudah sempat capture belum? Mau capture lagi?
Capture, sebentar. Saya share screen lagi, capture, habis itu kita diskusi. Silakan. 1, 2, 3, capture. Ya, sudah. Saya stop share ya. Ya. Kita bahas kalimat pertama. Deskripsi bagaimana sistem harus berlaku. Deskripsi bagaimana sistem harus berlaku. Bisa kasih contoh? Siapa yang mau coba kasih contoh? Deskripsi bagaimana sistem harus berlaku. Ayo, boleh angkat tangan atau langsung saya Bu gitu. Saya Bu. Oke, silakan Ardi. Mau ngasih contoh mungkin untuk yang ATM itu ya, mungkin seperti waktu memasukkan PIN, ketika PIN-nya benar atau salah itu nanti sistemnya itu output-nya apa begitu Bu mungkin. Oke, output-nya apa itu jadi kalimat deskripsi? Mungkin coba susunan jadi kalimat. Baik, ketika memasukkan PIN yang salah, mungkin sistem. Ketika pengguna memasukkan PIN salah, mungkin sistem bisa mengeluarkan warning atau tanda begitu, password Anda salah atau PIN Anda salah gitu. Oke, bagus, Ardi. Kita balik, karena tadi adalah deskripsi sistem. Maka sistemnya kita taruh di depan. Sistem dapat menampilkan notifikasi ketika pengguna memasukkan PIN yang salah. Ya, Bu. Ya, seperti itu. Jadi deskripsi tentang bagaimana sistem harus berlaku. Jadi deskripsi bagaimana sistem harus merespon. Itu juga kita sebut sebagai kebutuhan. Makanya nanti banyak sekali ya. ATM itu bisa ratusan beneran kebutuhannya ya. Kalau semua kebutuhan itu kalian sudah identifikasi, maka desainer itu akan gampang. Nggak akan ada yang kelewat. Kalau toh ada yang kelewat sangat minim. Ya, oke. Thank you Ardi. Berikutnya, kalimat berikutnya apa? Properti atau atribut sistem. Silakan. Masih sama dengan deskripsi ya, deskripsi. Ardi boleh tunjuk di siapa? Dava, Bu. Dava, silahkan, Pak. Ya, Bu. Menurut saya di bagian properti atau atribut sistem itu mungkin ketika kalau misal di contoh ATM, ketika pengguna memilih untuk melakukan transaksi penarikan uang, itu sistem dapat menampilkan list kayak jumlah uang yang bisa ditarik, mungkin 100.000, 300, atau ada pilihan lebih seperti itu. Oke, good Dava. Jadi deskripsi tentang gitu ya. Tadi kan koma-koma kan ya. Deskripsi, properti atau atribut sistem. Deskripsi, properti atau atribut sistem. Boleh menyebutkan begitu tadi ya. Jadi sistem harus dapat menampilkan apa tadi lanjutannya dari Ardi gitu kan ya, menampilkan jumlah pecahan mata uang misalnya begitu. Kemudian apalagi yang nanti sebenarnya kalau didesain itu akan diwakili oleh satu antarmuka, atau di dalam satu antarmuka itu bisa jadi terdiri dari beberapa kalimat kebutuhan. Ya, sistem pada saat pengguna
jadi gini, sistem dapat menampilkan pecahan yang bisa diambil pada saat pengguna menarik uang atau pada saat pengguna akan memasukkan nominal uang yang ditarik. Itu ya. Oke. Harus diingat bahwa kebutuhan itu nanti harus dinyatakan dalam kalimat yang SPOK gitu. Atau minimal SP. Ya, minimal SP. Makanya biasanya satu kebutuhan satu kalimat, satu kebutuhan satu kalimat. Sampai sini paham? Kalau ngomong properti sistem atau atribut sistem, berarti sebenarnya kalian akan merefresh pengetahuan tentang database. Jadi data-data apa saja yang dibutuhkan gitu kan? Dibutuhkan. Kayak misalnya memasukkan PIN. Berarti kan ada PIN sama berarti ada PIN gitu kan ya? Ada PIN. Kemudian di situ akan dideskripsikan kalimatnya. PIN harus terdiri dari berapa karakter? Ya, itu kan ada aturannya kan? Atau langsung disebutkan misalnya sistem dapat menerima masukan pengguna berupa PIN yang terdiri dari 6 karakter. Oke, nah kayak gitu. Bisa jadi nanti ditambahkan PIN terdiri dari gabungan apa? Kalau misalnya ATM ya cukup angka gitu kan, angka ya. Tapi kalau sistem yang lain kan bisa angka dan huruf dan kalimat apa dan simbol atau apa, nah gitu. Itu disebut. Itu disebutkan. Kenapa kita sebutkan? Karena itu adalah sebuah kondisi atau constraint. Pada saat nanti programmer itu ngoding, dia akan ngecek benarkah PIN-nya ini 6 karakter. Ya, jadi kondisi itu juga harus kita identifikasi sebagai kebutuhan. Sampai sini paham ya? Oke, good. Berikutnya, kalimatnya apa tadi? Karakteristik. Hampir sama ya, karakteristik hampir sama tadi dengan atribut, tapi mungkin lebih luas lagi. Karakteristik, ada yang bisa kasih contohnya di sistem ATM itu? Deskripsi tentang karakteristik. Dava bisa tunjuk yang lain. Saya kok berdebar-debar ya ikut kuliahnya Bu Yohana ini ya. Mungkin bisa Zidan. Zidan mana Zid? Ya. Anak robot harus cepat jawabnya. Nah, kalau menurut saya karakteristik ini lebih ke arah penggunaan yang sistem mudah dipahami. Sistem mudah dipahami, itu kalimatnya bisa jadi ambigu. Apanya yang mudah dipahami? Ya nanti kita akan belajar ya bahwa kalimat kebutuhan itu nggak boleh ambigu. Cari yang contoh yang lain, Zid. Saya sedikit bingung Bu antara properti dengan karakteristik. Oke, antara properti dengan karakteristik. Kalau properti itu lebih mengarah, properti atau atribut itu lebih mengarah pada ke data ya. Properti atau atribut itu lebih mengarah kepada data. Data apa yang dibutuhkan, kemudian constraint-nya apa, kayak tadi ya PIN-nya itu 6 karakter gitu, itu kan constraint, nggak di open begitu saja. Ya. Kalau karakteristik, hampir karakteristik itu kayak ciri atau apa? Contohnya kalau karakteristik itu adalah bahwa ATM gitu ya, hanya misalnya karakteristiknya dia hanya menerima pecahan 100-an atau hanya menerima pecahan 50-an, pecahan tertentu. Bisa karakteristik. Ya. Atau masih bingung mungkin. Kalau misalkan hanya dapat menginputkan PIN 3 kali, kalau PIN-nya lebih dari 3 kali salah, maka sistem terblokir itu apakah termasuk karakteristik? Kalau itu batasan.
Itu batasan, itu constraint itu. Batasan. Lebih pada perilaku ya kalau itu ya tadi ya. Perilaku. Dia akan, kalau sudah 3 kali salah, dia akan apa gitu. Action ya. Karakteristiknya hampir sama sih dengan atribut atau properti ya. Nanti mungkin kita ini kan apa? Enggak apa-apa, sementara masih ngomong terkait dengan data juga enggak apa-apa. Ya, karakter. Sebenarnya kalau karakteristik itu kan karakter. Karakternya mesin ATM itu gimana gitu ya. Ya kayak tadi mungkin yang dijelaskan sama ini Cynthia. Ya. Yang 3 tadi ya, karakteristiknya 3, dia bisa untuk ngambil, dia bisa cek saldo gitu kan ya. Sama apa tadi Sin satu lagi? Menampilkan saldo. Ya, menampilkan saldo, terus menarik uang. Menarik uang. Sama, kayaknya 3 deh tadi Cynthia bilangnya. Apa Sin tadi Sin? Transfer bank, Bu. Apa? Transfer antar bank, Bu. Oh iya betul, transfer. Sorry, terima kasih Krisna. Jadi transfer ya, transfer. Itu bisa karakteristik. Ya, itu bisa masuk karakteristik, karakternya. Lanjut. Dan kualitas ya, dan kualitas dari sistem. Oke, kualitas. Bisa kasih contoh kualitas. Wildan boleh sebut, Zidan boleh sebut yang lain. Silahkan Zid. Mungkin Alberto Sanjaya. Ya, Berto, silahkan Berto. Biasanya kalau disebut itu ada kedekatan ya, karena yang keingat namanya itu gitu ya. Berto pasti sering ketemu sama Zidan. Silahkan Bert. Untuk kualitas dari sistem, mungkin kalau buat case yang ATM tuh sistem dapat misalnya mengeluarkan uang sejumlah nominal yang diinputkan. Oke. Sistem bisa mengeluarkan uang sesuai dengan jumlah yang diinputkan. Itu kualitas bukan? Teman-teman yang lain kalau nggak mau buka suara bisa pakai chat. Kualitas bukan? Sistem dapat mengeluarkan sejumlah uang. Bukan. Belum, Berto. Itu bukan kualitas. Kualitas gitu ya. Kualitas itu biasanya nanti ngomongnya kemana? Teman-teman kan sudah dapat non-fungsional. Ya, kehandalan itu kan kualitas ya. Nah, handalnya gimana misalnya? Handal dalam hal apa? Misalnya sistem bisa segera aktif atau bisa segera nyala atau bisa setelah misalnya mati, listrik padam. Ya betul, sistem mampu berfungsi setelah mati listrik. Atau sistem bisa restart atau bisa nyala berapa menit misalnya begitu ya. Ada ukurannya setelah mati listrik. Jadi recovery dengan cepat. Atau sistem bisa, pokoknya urusannya ke recovery, kemudian ke ini ya, robustness gitu ya, kehandalan. Kalimat-kalimat itu coba kalian cari apa-apa yang mewakili ke situ. Maka itu ke kualitas. Ya. Kemudian apalagi tadi? Sehingga dapat memberi nilai atau berguna bagi penggunanya. Itu jelas ya. Nah, setelah itu satu kesatuan kebutuhan yang terdokumentasi dari satu produk atau layanan tertentu yang harus ada dapat dilakukan atau dibuat. Kita sebut sebagai spesifikasi kebutuhan. Jadi spesifikasi kebutuhan itu sebenarnya kumpulan dari kalimat-kalimat kebutuhan tadi. Ya, makanya kalau bilang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sebenarnya isinya itu gitu. Nah, cuman bagaimana kalian mengidentifikasi berangkatnya dari tadi itu ya. Dari parameternya itu tadi. Sampai sini jelas? Bu, saya mau nanya. Boleh, silahkan Adam.
kalau yang bahas yang soal kualitas Bu, kalau misalnya case yang ATM tadi, kalau ATM itu memiliki UI yang mudah digunakan itu masuk kualitas nggak Bu? Karena kan dia memberi nilai yang berguna bagi penggunanya, apalagi kalau misalnya penggunanya contoh dari kalangan yang jarang menggunakan ATM, pasti kan mereka bakal bingung kalau misalnya pertama kali pakai. Sedangkan kalau punya UI yang cukup mudah untuk digunakan, pasti kan memiliki nilai lebih Bu, pengguna sendiri. Apakah itu masuk kualitas atau enggak Bu? Bisa, itu di usability ya itu namanya. Kalau nanti di di jenis kebutuhan itu namanya usability. Ya, dia mudah digunakan karena friendly tadi. Use itu kan penggunaan, usability. Dia mudah digunakan. Mudah digunakan buat saya juga sebuah kualitas sebenarnya. Ya. Bisa Adam. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti kalau saya salah kalian boleh koreksi saya loh ya. Kan lupa juga boleh dosen gitu kan. Dosen juga manusia gitu kan ya. Nah, boleh nanti misalnya Bu, saya melihat di literatur ini tuh termasuk ini gitu. Enggak apa-apa. Kita bahas, oke. Nanti kita ada kesimpulan baru. Ya, Adam itu kualitas menurut saya. Jadi dia kualitas mudah digunakan. Kemudahan untuk digunakan. Usability. Nanti teman-teman akan belajar beberapa non-fungsional ya. Dan kualitas, kalau di RPL itu ada sendiri manajemen kualitas. Nah, manajemen kualitas itu berangkat dari mana? Dari kebutuhan. Untuk bisa menyajikan perangkat lunak yang berkualitas, maka kebutuhannya harus benar. Tadi, kebutuhan yang terkait kualitas itu sudah teridentifikasi di depan. Ya. Oke. Mbak Awin, kita kuliah sampai jam berapa Mbak Awin? 3:30 ya? Iya, Bu. 4 ya, oke. Kalian mau selesai sekarang atau sampai 3:30? Lanjut apa sudah? Bu, saya mau bertanya, Bu. Boleh, nanti silakan. Bu, kalau misalnya kan ada salah satu kebutuhan fungsional tuh biasanya bilang sistem itu dibangun berbasis web. Nah, itu termasuk kualitas nggak, Bu ya? Bukan. Bukan, Bu ya? Bukan. Itu platform ya. Platform, tapi kita akan menyebutkan juga itu, kita identifikasi. Nanti dia platformnya apa. Tapi dia bukan kualitas. Nggak ada bedanya kan, web sama mobile. Nah, oke. Kalau kualitas itu apa sih sebenarnya? Kualitas itu apa sih arahnya? Ketika pengguna merasakan sesuatu yang apa? Terlayani dengan baik ya. Ya, menghasilkan value. Menghasilkan value tadi gitu ya. Maka itu kualitas. Jadi ketika itu menghasilkan value dia kualitas. Web dengan mobile ya value-nya masing-masing tetapi nggak ke arah sana. Dia hanya ke arah pangsa pasarnya ya. Kalau mobile itu nanti orang kemana-mana, kemudian dia nggak kompleks gitu kan, dia sederhana kan UI-nya gitu kan. Kalau web kan dia bisa lebih banyak yang ditaruh dan seterusnya. Akan berbeda nanti desain maupun ininya. Dan pernyataan kebutuhannya pun juga akan berbeda. Ya, secara umum sama. Secara umum nanti kebutuhannya sama. Tetapi ketika kita nanti melakukan statement ini berbasis web atau berbasis mobile akan berbeda di tataran desain. Tapi di tataran kebutuhan sama. Tataran kebutuhan sama. Ya, bedanya nanti ke arah desain. Ada lagi yang mau bertanya? Kita lanjut paling tidak sampai tahu rekayasa kebutuhan itu apa ya. Kita lanjut ke stakeholder. Ya. Saya lanjutkan ke ini tadi. Ini beberapa kebutuhan tadi ya. Mengenali pengguna yang terautentikasi, menyajikan informasi saldo tabungan, dapat menerima kartu gitu kan ya, atau mengenali kartu atau apalah nanti yang terkait dengan kartu ini kalian definisikan juga, dapat digunakan menarik uang dan seterusnya, bla 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 ya. Oke. Yang berikutnya kita bicara tentang stakeholder. Jadi kebutuhan itu selain tadi kita cari tahu dari istilah dasarnya, kita juga bisa mengidentifikasi berdasarkan stakeholder atau pemangku kepentingan. Kita lihat dulu pemangku kepentingan itu apa. Pemangku kepentingan adalah orang atau organisasi yang memiliki pengaruh
ya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sistem. Ya, jenis stakeholder-nya ada pengguna langsung dari sebuah sistem atau regulator atau penentu kebijakan. Ya, kita coba diskusi lagi. Kalau di dalam sistem ATM itu pengguna langsungnya berarti siapa? Nasabah. Nasabah ya. Tapi yang regulator penentu kebijakannya siapa? Mungkin dari pihak banknya, Bu. Dari pihak bank bisa, dari pemerintah bisa gitu kan ya. Dari pihak bank apa misalnya? Kartu ATM kita itu ada jenis-jenisnya kan? Ada silver, ada gold, ada platinum gitu kan ya. Kalau misalnya gold maksimal pengambilan dalam sehari secara ini tarik itu dia 10 juta. Berarti sistem ATM itu kan berarti kebijakan kan? Yang menentukan itu bank. Gold maksimal 10 juta. Artinya apa? Kalau kita sudah menarik dalam sehari itu 10 juta, udah nggak bisa tarik lagi. Maka sistem harus mampu itu. Sistem harus mampu ngecek. Apakah sudah batas maksimal dalam penarikan? Kalau sudah batas maksimal, maka dia sistem harus apa? Lanjutannya gitu kan. Perilakunya dia. Sistem harus bisa menginformasikan bahwa batas maksimal harian itu sudah terlewati atau misalnya Anda sudah mencapai maksimum pengambilan harian misalnya begitu. Paham ya? Tapi kebijakannya itu siapa? Kebijakannya dari pemegang kebijakan, regulator. Ya. Lagi, ada kebijakan terkait kalau kita transfer antar bank akan dikenakan tarif layanan. Siapa yang menentukan kebijakan itu? Kebijakan itu. OJK misalnya, Otoritas Jasa Keuangan. Oh maksimal gitu ya, transfer itu 6,5. Kalau dulu misalnya transfernya ke BCA itu 25 kan dulu ya, dulu. Dulu itu pernah kalau kita transfer selain BCA ke BCA itu 25. Tapi sekarang OJK memutuskan kemanapun itu maksimal 6,5. Berarti sistemnya harus bisa apa? Dia harus bisa mengurangi saldo, jumlah yang diambil atau jumlah yang ditransfer ditambah dengan jasa tarif. Paham ya? Maka teman-teman harus mengidentifikasi ada kebijakan apa yang mempengaruhi jalannya sistem ini gitu. Jelas sampai di sini? Maka kita harus bisa mengidentifikasi ketika kita diminta untuk membuat sebuah sistem, kita harus bisa mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung. Ya, kalau pengaruh langsung kan tadi penggunanya kan, bisa transfer, bisa cek saldo, bisa apa itu pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsungnya kayak tadi, adanya kebijakan pembatasan, pembatasan pengambilan uang, kemudian transfer, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, dan ini sistem harus mampu ke situ. Tuh. Paham ya? Oke. Tadi siapa yang nanya? Hana atau siapa ya tadi ya? Udah bisa ngerasain bedanya APSI sama RK? Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Bisa ngerasain bedanya APSI sama RK. Di RK kita benar-benar ngulas kebutuhan. Rekayasa kebutuhan ya. Lanjut lagi, oke, saya share, ini contoh saja, tapi nanti kalian harus bisa mengidentifikasi ya. Ini contoh. Contoh pemangku kepentingan atau jenis-jenis pemangku kepentingan. Ini kalian bisa nanti ini, pelanggan, ya pasti ya pelanggan, customer. Pelanggan sama pemilik sistem apa bedanya? Pelanggan saya bacakan dulu nanti baru kita diskusi. Kalian boleh capture ya. Pelanggan, pemilik sistem, pengguna, analis kebutuhan, pengembang, penguji, penulis dokumentasi, manajer proyek, staf hukum dan non-hukum, staf manufaktur,
penjualan atau sales, penjual ya mestinya, pemasaran, vendor atau penyelia, regulator. Oke, baik. Kita masih ngomong di stakeholder. Kita diskusi lagi. Apa bedanya pelanggan sama pemilik sistem? Ada yang tahu enggak? Tadi terakhir siapa? Terakhir Berto ya, Berto. Ambil sembarang nama. Ini nanti akhirnya semuanya harus ngomong gitu kan? Ya, Ber, pilih sembarang nama. Aulia, Bu. Aulia, silahkan. Ini jangan-jangan ada kedekatan ini. Silakan Aul. Nama saya Aulia, NRP 089. Kalau menurut saya pelanggan itu kan tadi udah jelas dari ATM itu contohnya nasabah. Kalau pemilik sistem itu yang punya usahanya gitu, Bu, menurut saya. Yang kayak yang megang usaha dari ATM BCA-nya gitu, contohnya. Setahu saya begitu ya, Bu. Oke, betul ya. Nanti kalau sudah sistemnya lebih kecil-kecil lagi, teman-teman harus bisa mengidentifikasi ya. Kalau kayak di ITS itu, sistem akademik itu siapa pemilik sistemnya, siapa pelanggannya? Siapa, Aul? Sistem akademik. Siapa pemilik sistemnya? Ya, tadi itu kurang yakin sih DPTS atau di bawah, saya bingung juga mau. Siapa yang yakin? Atau Aul tunjuk orang lain? Siapa Aul? Aku tunjuk Raffi Nizar. Raffi, silakan. Ya, kalau menurut saya itu DPTS, Ibu. DPTSI. Yang pelanggannya siapa? Pelanggannya itu mahasiswa dan seluruh staf karyawan ITS. Mahasiswa, dosen, ya. Pemilik sistem dengan pengembang itu beda. Dalam hal ini, DPTS itu masuk sebagai pengembang. Ownernya siapa? Direktorat Pendidikan. Dirpendik yang punya proses bisnisnya. Jadi pemilik sistem itu bisa jadi unit, organisasi, atau orang yang memiliki proses bisnis itu. Yang berhak untuk menentukan sistemnya ini tak apain nanti. Kemana-kemana ya. Atau owner ya, namanya owner. Sehingga data segala macam, meskipun DPTSI itu menguasai data dan aplikasi, tapi dia tidak berhak untuk nge-share ke siapapun. Yang berhak adalah pemiliknya, Dirpendik. Jadi data mahasiswa itu, kalau ada permintaan ke DPTSI mesti lempar ke Dirpendik. Silahkan meminta ke Dirpendik. Karena kita tidak punya kewenangan, bukan owner. Meskipun semua sistem di bawah kendali DPTSI. Paham ya? Oke. Pemilik sistem itu juga stakeholder. Ya, nanti teman-teman akan tahu dengan jelas dengan di RK ini. Kemudian analis kebutuhan ya kita, nanti misalnya kalian jadi analis ya kalian gitu ya. Kemudian pengembang ya tadi DPTSI, terus penguji itu tester. Pengembang, kenapa pengembang itu bisa mempengaruhi sistem? Kenapa kok pengembang bisa mempengaruhi sistem? Ya, kemampuan pengembang misalnya kalau di sebuah kayak di ITS itu. Di DPTS itu belum ada yang menguasai teknologinya Mac. Oke. iOS. Belum ada yang menguasai teknologinya itu, iOS. Ya. Sehingga aplikasinya kalau mobile itu basisnya mesti Android. Paham ya? Maka pemilihan nanti saya berbasis web atau berbasis mobile juga akan sangat tergantung sama pengembang kita. Jadi pengembang bisa mempengaruhi atau bisa jadi kalau misalnya ITS nggak ngelihat pengembang ya berarti bisa milih aja ownernya nanti. Saya nggak peduli kalian punya orang iOS atau enggak, tapi saya pengen aplikasinya ini dibangun
berdasarkan iOS. Berarti ya di PTC harus cari orang iOS gitu. Paham ya? Nah, pengembang bisa jadi mempengaruhi. Termasuk misalnya kemampuan pengembang seringkali mempengaruhi. Kayak kalian ya, kalau misalnya mendefinisikan sistem, terus kalau tugasnya dikasih dosen tugas untuk nanti sampai dengan implementasi ya, gitu ya. Nah, itu kan pasti mikirnya kalian mampunya gimana gitu, benar enggak? Nah, itu pengembang adalah stakeholder yang bisa mempengaruhi sistem atau berlakunya sistem. Ya, lanjut. Penguji, kemudian writer ya, penulis dokumentasi, manajer proyek, staf hukum, ini jelas ya, dan seterusnya. Regulator tadi jelas. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke apa itu rekayasa kebutuhan. Ada pertanyaan? Enggak? Lanjut ya. Oke, saya share screen lagi. Untuk lalu apa itu rekayasa kebutuhan gitu ya. Ini ya. Silakan di-capture, nanti kita diskusi. Definisi rekayasa kebutuhan. Rekayasa, sudah umum ya, kayak perangkat lunak juga rekayasa engineering. Rangkaian kegiatan terstruktur atau proses untuk mengelola serangkaian sumber daya sehingga membentuk suatu sistem yang mempunyai nilai bagi penggunanya. Ya, di mana-mana kalau namanya engineering, ini mesti ada proses atau kegiatan terstruktur. Lalu dia mengelola serangkaian sumber daya. Sumber dayanya apa? Bisa manusia, bisa uang, bisa waktu gitu ya, sumber daya. Sehingga bisa membentuk satu sistem yang mempunyai nilai bagi penggunanya ya. Teknik apapun, rekayasa apapun itu mesti menganut ini. Biasanya rekayasa itu mengacu pada best practice. Best practice itu apa? Best practice itu apa? Praktek-praktek terbaik. Kalau kita melakukan rekayasa itu pasti terpengaruh oleh best practice ya. Kasih contoh aja. Misalnya kalau kalian masak, Natih masak sama Fania masak, pasti beda tuh. Best practice-nya yang dilihat siapa? Mamanya. Goreng telur misalnya ceplok, cara nyeploknya bisa beda gitu kan. Tergantung mamanya best practice-nya gimana gitu kan ya. Nah itu sama, rekayasa pun kita lihat best practice-nya gimana. Best practice-nya anak ITS sama best practice-nya anak ITB bisa beda. Karena kalian melihat best practice, praktek terbaik. Yang kalian rasa ini yang terbaik, ini praktek yang terbaik yang saya lihat ini paling efektif gitu. Nyeplok telur, kalau saya pakai pisau gitu, telurnya dipegang di sebelah kiri, terus pisaunya ditutukin di tengah gitu, tek gitu, dia baru dibuka. Keluar bisa diceplok. Tapi kalau suami saya beda, suami saya pegang telurnya di tangan kanan, terus habis itu ditutukin, tek gitu, terus baru dipecahnya begini, tek. Nah itu sudah, praktisnya sudah beda. Best practice-nya yang mana ya? Kalau saya nggak bisa kayak gitu. Begitu saya tutupnya ambiar gitu. Ya. Harusnya malah saya yang pintar gitu. Tapi suami saya lebih pintar masak daripada saya. Jadi kalau beliau malah ribet kalau pakai pisau gitu kan. Bisa tuk gitu pakai satu tangan keluar. Nah itu best practice. Maka rekayasa itu adalah best practice. Bahkan nanti ketika kalian melakukan elisitasi, kita akan lihat best practice-nya apa. Apakah brainstorming, apakah kuesioner, ataukah apa, itu kita lihat best practice-nya. Kuesioner cocok kalau gimana. Brainstorming cocok kalau gimana. FGD cocok kalau gimana gitu ya. Maka rekayasa itu adalah peduli pada best practice gitu kan ya. Ya, mengacu pada best practice. Yang berikutnya, kalau rekayasa itu rangkaian kegiatan terstruktur, maka rekayasa kebutuhan itu meliputi aktivitas-aktivitas, menyelidiki, mencari, atau mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan sistem. Jadi di kegiatan RK itu kalian akan menyelidiki, akan mencari, kemudian mengidentifikasi. Kayak tadi kan
sebelum mengidentifikasi kalian menyelidiki dulu, gitu kan, mencari dulu, ya. Serta mengkomunikasikannya kepada pelanggan maupun pengembang baik secara lisan maupun tulisan. Oke. Stop share lagi. Jadi kalau RK itu serangkaian aktivitas gitu kan ya, yang terstruktur kalau ngomong rekayasanya gitu kan ya, mengacu pada best practice yang digunakan untuk menyelidiki, mencari, mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan. Kemudian mengkomunikasikan, ngomong. Maka kalian seorang analis harus pintar ngomong. Makanya kenapa kalau Adam sama Mbak Awin lihat beda kelas saya antara RK dengan kelas basis data. Kalau di RK saya lebih banyak ngomong sama kalian. Saya lebih banyak meminta kalian ngomong. Kenapa? Karena kalian harus memiliki kemampuan komunikasi. Bagaimana menyampaikan sesuatu secara tertata. Bagaimana menyampaikan sesuatu sehingga lawan bicara kita tidak salah tangkap. Gitu kan. Kalau kalian tidak pernah saya ajak ngomong, maka saya nggak yakin kalian memiliki kemampuan komunikasi yang dibutuhkan dalam RK. Paham ya? Jadi mengidentifikasinya bisa sampai dengan mengkomunikasikan. Benarkah Pak, kalau sistem ATM ini dibatasi maksimal hariannya per pengguna itu sekian gitu. Itu dikomunikasikan. Kalian mengidentifikasi bahwa tadi menemukan setiap kartu memiliki batas pengambilan maksimal. Lalu kalian nggak boleh hanya berasumsi kemudian ditulis di dalam SKPL. Kalian harus komunikasikan. Bertanya, betulkah kalau begini Pak? Kalau sudah betul berarti itu sudah valid. Maka di dalam RK ada kegiatan validasi. Oke, clear ya? Sampai sini ya. Lanjut. Oke, ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Bu, permisi saya mau bertanya Bu. Silakan, Dafa. Ini nanti kira-kira materi yang barusan nanti dimasukin ke classroom atau gimana? Ya, saya masukin. Kenapa enggak saya masukin sebelumnya? Ya, saya mau kalian fokus. Kalau saya masukin sebelumnya sudah gampangin. Sudah Bu Yohana sudah taruh share gitu kan. Ya. Ya. Ya, Bu, kalau kayak gini kalian akan fokus. Boleh tetap di capture untuk kita diskusi. Tapi nanti materi akan saya berikan juga ke kalian. Ya, nggak akan saya simpan kok. Tenang aja. Ya, lanjut ya. Oke. Next. Oke, nah ini. Kebutuhan sistem itu harus mendeskripsikan kebutuhan eksternal dan kebutuhan internal. Kebutuhan eksternal itu kepentingan pengguna. Biasanya ada fungsionalitas dan constraint. Sementara kebutuhan internal itu kepentingan pengembang, meliputi aspek rekayasa, misalnya kemudahan, portabilitas, skalabilitas. Ini kebutuhan pengembang. Ya, nah sistem harus mengakomodasi ke sini. Skalabilitas sebagai contoh. Ya. Skalabilitas itu apa? Ngomong apa? Skalabilitas, ada yang tahu? Apa skalabilitas itu? Kasih contoh kalau nggak bisa mendefinisikan skalabilitas. Bu. Silakan, Michael. Jadi saya Michael mau mencoba menjawab, Bu. Jadi mungkin dari yang saya tahu ya Bu, skalabilitas suatu sistem itu berarti apakah suatu sistem dapat di-expand atau enggak dengan mudah. Jika ada fitur-fitur baru yang nantinya akan ditambahkan ke dalam sistem tersebut. Seperti itu Bu. Yang lain, apakah Michael benar skalabilitas itu ke situ? Itu kayaknya bukan skalabilitas itu Michael. Kalau skalabilitas itu ngomongnya ke arah biasanya itu adalah besar kecilnya sistem. Besar kecilnya sistem itu dari mana? Dari jumlah penggunanya. Scalability-nya ditambah, misalnya begitu ya. Skalabilitasnya ditambah. Teman-teman lihat FRS. Itu dalam sehari, apalagi di hari pertama, itu berarti akan diakses oleh berapa mahasiswa? Berapa mahasiswa?
ya sejumlah mahasiswa ITS yang aktif gitu kan ya. Mahasiswa ITS itu ada 20 ribuan. Kalau 20 ribu orang itu mengakses sistem dalam satu waktu yang sama, maka itu isu skalabilitas. Teman-teman pasti ingat, kalau ini kalian masuk tahun ketiga ya, mungkin di saat awal-awal kuliah ya, waktu FRS itu seringkali ngehang atau enggak kebagian atau apa gitu ya. Ya, pada saat itu kita sedang meningkatkan scalability. Ya, jadi kalau sekarang rasanya kan sudah biasa ya. Sudah biasa, tapi kemarin kecegat sama Bu, sama apa namanya? Lupa saya masukin apa itu? Captcha. Sekarang kecegat captcha, Bu. Kalau yang kemarin itu nggak pakai captcha. Sekarang kecegat captcha. Ya enggak apa-apa, tetapi sebenarnya itu nggak menghambat. Ya, captcha itu untuk menjaga fairness ya. Captcha itu menjaga fairness. Mungkin teman-teman atau salah satu ini termasuk yang kemarin memanfaatkan robot gitu untuk mengambil mata kuliah gitu ya, dibantu sama si robot. Ayo ambil aku mata kuliah ini sama ini gitu ya. Terus yang lain jadinya nggak dapat gitu karena sudah keambil sama robotnya seseorang. Nah itu nggak fair. Jadi akhirnya kemarin berusaha untuk dicegat sama captcha. Ya itu untuk fairness aja. Ya, karena mulai kreatif anak-anak gitu kan, ya. Ada yang membisniskan dan seterusnya gitu kan. Itu bisnis yang menurut saya nggak bagus gitu. Ya, dan pembelajaran yang kurang baik. Nah, makanya terus kemarin dicegat captcha. Ya enggak apa-apa, berarti harus sabar kalian kalau misalnya kena captcha gitu kan. Dan seterusnya. Nah, skalabilitas. Jadi skalabilitas itu lebih ke arah, kalau yang itu tadi portabilitas. Kalau portabilitas itu dia bisa dipindah-pindahkan dengan mudah. Kalau yang di-extend, kalau extendnya skala user boleh ya, itu masuk di skalabilitas. Gitu ya, Michael ya. Oke. Lanjut. Rekayasa kebutuhan juga proses pendefinisian dan penspesifikasian kebutuhan sistem dari semua stakeholder yang dapat meminimalisasi resiko pemberian sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini yang berikutnya nanti kalian bisa pelajari sendiri. Masih ada ini. Oke, yang berikutnya ini definisi menurut IEEE sama 10 perangkap. Ya, nanti boleh kalian baca dulu, minggu depan kita akan diskusi itu. Ya, nanti ini saya letakkan di ini, mana? Di classroom. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Adam senyum-senyum, ada yang mau ditanyakan, Dam? Silakan. Yuk. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ada adzan. Cukup? Ada yang mau ditanyakan kalian? Apa yang didapat hari ini? Apa yang didapat hari ini? Saya minta ada seseorang yang menyimpulkan ya. Apa yang didapat hari ini? Michael, pilih salah satu orang. Mungkin yang belum ya, Bu? Ya, yang belum. Kresna mungkin? Kresna silakan. Ya Bu, izin
menjawab. Mungkin kalau dari yang pertama kita mendefinisikan tentang kebutuhan, Bu. Kebutuhan itu kira-kira kira-kira sesuatu yang benar-benar apa ya, Bu ya? Dibutuhkan oleh pengguna atau yang berkepentingan. Seperti itu. Lalu kurang itu sih, Bu. Saya kurang bisa menjelaskan sih, Bu. Nanti kalian kalau mengkomunikasikan kebutuhan harus menyimpulkan loh ya. Makanya ini saya minta untuk ini ya. Oke, saya tunjuk sembarang nama deh. Betari Alia. Silakan. Ya baik Bu. Jadi apa yang dapat saya simpulkan dari materi tadi, pertama itu kebutuhan adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem atau yang dibutuhkan oleh para pengguna atau stakeholder untuk mencapai tujuan. Nah, lalu kebutuhan sendiri itu tadi terdapat kebutuhan eksternal dan juga internal, dan rekayasa kebutuhan itu adalah proses pendefinisian dari kebutuhan yang tadi. Oke, sama stakeholder ya. Tadi kalian mengenal stakeholder ya. Ya, 3 itu yang menjadi dasar. Nanti untuk berikutnya mungkin kita akan lanjut ke proses di dalam rekayasa kebutuhan itu apa saja. Kemudian nanti lanjut akan praktek. Untuk hari ini saya nggak ngasih tugas apapun, kecuali kalian baca ulang yang sudah nanti saya share PPT-nya itu, ya. Saya share PPT-nya. Terus kalau mau mengenal saya lebih dalam, sudah ada di situ, ada biodata ya. Saya punya link biodata, kalian bisa cek juga. Oke. Kemudian sudah cukup tugasnya itu toh, kalian baca, syukur-syukur nanti sudah memahami untuk kuliah minggu depan kita. Minggu depan kita akan diskusi, ya, diskusi tentang perangkap-perangkap dalam rekayasa kebutuhan, plus nanti mungkin lanjut ke silabus yang berikutnya. Ya. Nggak apa-apa ya, nggak ada tugas. Oh, tambah seneng Bu, itu kan. Biasanya ada petugas kan, gitu ya, enggak. Ini sudah cukup tadi. Kalian berinteraksi dengan saya, berdiskusi dengan saya itu sudah cukup lebih ini saya dapat sesuatu lah istilahnya ya. Kalian dapat sesuatu. Itu aja. Oke, satu nih pesan saya. Kalau saya lihat ini ada yang angkatannya 17 ya. Mas Anas mana? Anas? Hadir, Bu. Ya, Anas nggak boleh minder. Ya, nggak boleh minder. Kalau sudah masuk di kelas saya, maka kalian adalah satu angkatan. Ya, dan teman-teman yang angkatan 18 juga nggak boleh, Mas Anas kok masih ikut RK, nggak boleh gitu ya. Nanti kualat nanti. Ya. Jadi kalau begitu sudah masuk di satu kelas saya, maka harus bisa membaur. Anas nggak boleh menarik diri dan teman-teman harus support. Jadi nanti dimanapun kelompoknya ya kalian sama. Ini satu angkatan kalian, satu angkatan RK. Ya, jadi nggak ada yang kamu angkatan berapa, saya angkatan berapa, enggak. Kalau sudah masuk di satu kelas kayak gini, berarti kalian satu angkatan. Ya, jadi nanti jangan pernah ngilang, Anas. Karena begitu ngilang berarti saya nggak bisa bantu, nilaimu bakalan dan seterusnya gitu kan. Saya yakin nggak akan ngilang, apalagi ada Mbak Awin di sini gitu kan. Nanti, tapi malah jangan gini, ada Awin terus, Win, apa ini tadi kuliahnya Bu Yohana gitu, malah nggak kuliah gitu kan ya, enggak. Ya, jadi Mas Anas tetap aktif gitu ya, tetap aktif, terus teman-teman juga saling support, saling bantu ya. Oke, apalagi di masa pandemi gini kan agak susah kadang ya. Jadi komunikasi harus terjaga dengan baik. Ya. Oke. Terima kasih atas supportnya, Bu. Sama-sama. Harus lulus semua ya. Kalau di kelas saya Adam paham nih, Adam sama Awin paham nih. Kelas saya rata mana, Adam? Rata kanan apa kiri, Adam? Nilainya. Rata mana, Adam? Ya, insya Allah bagus, Bu. Insya Allah bagus ya. Minimal itu AB. Kalau kalian tidak kebangetan itu AB ya.
Baru kalau kebangetan itu baru nanti dapat B atau C bahkan E gitu ya. Nah, saya yakin kalau kalian tetap bisa seperti ini tadi diskusi kemudian memang dapat sesuatu gitu ya dalam kuliah ya harusnya dapat A gitu. Saya pernah ngasih satu kelas itu A semua. Enggak tabu saya gitu ya. Jadi ya enggak apa-apa kalau memang teman-teman semuanya bisa dapat. Alifi tahu itu ya, Via. Alifi tahu. Jadi itu aja semangat saya, nggih. Jadi siapkan pulsa yang rodo akeh ya soalnya kan on cam kan. On cam gitu. Dan anggaplah bahwa kalian udah kos gitu kan. Kalau enggak kos ya berarti gantinya ke pulsa gitu kan uang kosnya ya. Ya dan tetap sabar untuk menuntut ilmu. Oke, jaga kesehatan bersama keluarga. Sekali lagi untuk teman-teman yang merayakan Isra Mi'raj, selamat Isra Mi'raj, merayakan Isra Mi'raj gitu nggih. Bulan Rajab semoga kita mendapat keberkahan dan semoga kita tersampaikan di bulan Ramadan juga. Gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa barik wa balikna Ramadan wa balikna Ramadan. Ya, disampaikanlah kita pada bulan Ramadan untuk teman-teman yang muslim. Ya, untuk teman-teman yang lain bisa ini. Baik teman-teman, saya tutup dengan doa penutup majelis. Mohon maaf dengan acara Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menjadikan majelis ini sebagai majelis ilmu yang mana ilmunya bisa kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ya. Sampai jumpa minggu depan insyaallah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.